Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama saya Siti Munawar, CGP Buton Utara Angkatan ke-6 dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan pula dua orang hebat yang selalu mendampingi saya, Bapak Abdul Aziz Karim sebagai fasilitator dan Ibu Emiliawati sebagai pengajar praktik. Latar belakang aksi nyata. Hukuman sangat tidak boleh diterapkan kepada murid yang melakukan sebuah pelanggaran karena tidak mematuhi peraturan dan murid sebagai pelaksana tanpa punya hak tawar. Tujuan aksi nyata: pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Dukungan yang dibutuhkan. Tentu, semua elemen sekolah seharusnya saling berkolaborasi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Di antaranya dukungan dari kepala sekolah, terpenuhinya sarana dan prasarana, dan tidak kalah penting adalah dukungan dan kerjasama orang tua untuk melakukan budaya positif di rumah. Saya mencoba untuk mensimulasikan apa yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, khususnya untuk di modul 1.4 kita berbicara tentang budaya positif. Pengertian budaya positif itu sendiri itu diartikan sebagai tradisi sekolah, tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Jadi kalau yang lalu kita masih mengenal yang namanya hukuman, kita masih mengenal yang namanya konsekuensi yang diberikan kepada anak, nah sekarang setelah saya mempelajari ternyata ada cara yang lebih jitu yang diperkenalkan di dalam pendidikan guru penggerak itu, bagaimana kita mengatasi masalah kepada anak, itu yang disebut dengan restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Di mana di sini di dalam segitiga restitusi ada 3 langkah yang kita jalankan kepada anak. Pertama, kita menstabilkan situasi atau menstabilkan kondisi sang anak, di mana kita menggeser situasi gagal anak menjadi situasi sukses bagi dia. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua dari segitiga ini adalah memvalidasi keadaan atau kondisi, di mana di sini kita berikan dia kesempatan sebesar-besarnya untuk bagaimana merubah diri dan kelakuannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan di sini kita bertolak ukur pada keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya atau kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya terhadap anak-anak kita. Jadi setiap mata ajar itu harus membuat kesepakatan kelas sebelum melakukan pembelajaran. Jadi ketika anak-anak kita berbuat atau bertingkah laku di luar dari tindakan atau keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, maka ada semacam konsekuensi. Artinya ada bukan hukuman tetapi konsekuensi yang akan dia peroleh dari ikutsertaan dia di dalam mengemban keyakinan kelas yang kita miliki bersama. Saya kira mungkin itu uraian singkat tentang segitiga restitusi. Adalah merubah situasi gagal menjadi situasi sukses. Kira-kira di sini yang perlu saya pertanyakan,
langkah apa yang perlu kita lakukan, yang harus kita tempuh sebagai seorang guru. Penerapannya bagi anak, salah satu langkah yang harus kita tempuh untuk merubah situasi gagal ini menjadi situasi sukses. Kira-kira itu saja. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang kita rubah di sini adalah perasaannya. Perasaan ketika dia telah melakukan kesalahan atau dia telah melakukan sesuatu yang di luar keyakinan kelas, itu kan dia merasa tentu dia merasa gagal, ya, dia merasa gagal. Tetapi yang akan kita geser di sini perasaannya adalah dia tidak merasa gagal karena itu. Karena setelah itu, setelah kita terapi, dia akan tumbuh lagi menjadi siswa yang kuat, kembali kepada kelompoknya besar. Jadi misalnya seperti ini, contoh misalnya misalnya ada anak yang terlambat, misalnya ada anak yang terlambat, tentu kita akan untuk menstabilkan identitas, itu yang saya maksud tadi, itu sisi pertama, menstabilkan identitas. Tentu kita bertanya kepada anak ini, misalnya kamu terlambat, tentu ada alasan sehingga kamu terlambat. Ya. Jadi kita tidak langsung menjustis anak itu, kenapa kamu terlambat? Ya. Kan dia berada dalam situasi gagal. Dia terlambat tidak sesuai dengan aturan sekolah misalnya, toh. Jadi kita geser itu dengan bahasa kita yang lemah lembut atau dengan bijak seorang guru, kita geser situasi gagalnya dia itu ke situasi sukses misalnya. Tentu ada alasan kenapa kamu terlambat. Ya, kan lebih kita proaktif ke anak. Ya, jadi dia akan kembali ke kelompoknya itu dengan perasaan yang tidak merasa ada intimidasi guru tadi terhadap saya untuk seharian itu. Itu maksudnya dari menstabilkan identitasnya dari identitas gagal ke identitas sukses untuk hari itu. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu. Ini tentang segitiga restitusi yang poin yang ketiga, keyakinan. Ya. Nah, di sini kan dibuat kesepakatan dalam satu kelas. Misalnya keyakinan kelas apa yang telah disepakati bersama. Dan kalaupun itu dilanggar, akan ada konsekuensi, bukan sanksi tapi konsekuensi. Konsekuensi ini misalnya adalah Ya. Jadi kalau seperti itu keadaannya, konsekuensi yang dia harus terima itu kan kita sudah bicarakan bersama sudah semuanya. disepakati Iya, juga, sudah disepakati juga. termasuk dengan konsekuensi. Iya, seperti ini yang kau alami, yang kau apa namanya, yang kau langgar, maka ini yang akan harus kita terima. Jadi mereka sudah tahu juga apa yang akan saya terima dari itu. Ya. Jadi beda itu hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu secara tiba-tiba kita langsung memberikan kepada anak, tapi konsekuensi di atas hukuman, satu tingkat di atas hukuman konsekuensi itu. Karena konsekuensi kita sudah bicarakan, ya sudah ada tertulis dia karena tertib kelas kita. Pada saat kita bikin keyakinan kelas yang harus diikuti semua siswa, sudah disertai dengan konsekuensi ya. Kesepakatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pembelajaran itu harusnya kita melakukan sebuah keyakinan. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat kesepakatan yang harus kita patuhi bersama. Dan selama dalam pembelajaran nanti ada masalah di dalam, di antara kamu ada yang tidak menggunakan keyakinan, maka konsekuensi dari perbuatan kalian itu jadi kita bersama melalui kesepakatan bersama yang akan berujung menjadi keyakinan. Maka pada kesempatan ini kita akan menyusun
keyakinan kelas kita, ya. Dipahami anak-anak? Baik. Karena itu kita mulai kesepakatan kita. Untuk keyakinan kelas yang pertama, saya menawarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Nartin SSI akan memberikan testimoni terkait dengan pendekatan segitiga restitusi setelah berdiskusi dengan teman guru yang saat ini sementara mengikuti pendidikan program guru penggerak angkatan 6, Ibu Siti Munawar SPD. Saya berpendapat bahwa dalam menyelesaikan permasalahan siswa yang sering melakukan pelanggaran, maka kita sebagai seorang guru, kita dapat menerapkan pendekatan segitiga restitusi. Siswa dapat berdiskusi dengan guru untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya. Solusi tersebut bukanlah suatu paksaan atau menjadi bentuk lain yang membuat seorang siswa tertekan, akan tetapi solusi tersebut merupakan kesepakatan bersama yang akan dipatuhi atau diikuti bersama. Di sini seorang guru dapat berperan sebagai seorang teman atau seorang manajer untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dalam membentuk karakter murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.